Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun ratingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai memasuki minggu keempat bulan Februari ya. Saya mulai harinya hari Senin sampai batas waktu hari Rabu. Kalau tanggalnya ya tanggal 24 sampai tanggal 26, tentunya masih di bulan Februari 2025 saat ini. Untuk temannya sendiri saya akan mengambil sebuah tema, kabar buatmu yang sedang terjadi ya. Kira-kira seperti itu ya untuk masalah temanya ya. Oke ya, biar tidak lama-lama ya, bagaimanakah nantinya silakan ditonton, disimak, jangan di-skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, lanjut setelah zodiak Virgo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Lihat nih zodiaknya. Di sini ada Gemini, artinya Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Ya kita lihat dulu untuk asmara Gemini memasuki minggu keempat ya, bulan Februari. Gemini asmara, ini kartu utama kalian muncul petunjuk di tower. Ada tower ujungnya tersambar petir, dua orang terpelanting jatuh di sini. Dikonfirmasi muncul petunjuk Seven of Cup. Ada seseorang sedang memandang 7 cup di atas awan kecil ataupun di atas angan-angan. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini tentang asmara ya. Ini kenapa ya, kali ini Gemini untuk asmaranya lagi kurang bagus ya. Mungkin lagi kurang ada keberuntungan yang berpihak sama kalian. Sekali lagi, mungkin kurang ada keberuntungan yang berpihak sama kalian. Karena di sini melambangkan The Tower, artinya apa? Ya, sahabat Gemini harus lebih waspada lagi. Gitu. Karena asmara kalian bisa dibilang ketika mungkin masih baik-baik saja, mungkin kemarin lah masih baik. Ini waspada memasuki minggu keempat, 3 hari ke depan kelihatannya akan ada sebuah gejolak ataupun problem ya.
Dan itu tentunya harus kalian sikapi dengan secara dewasa, dengan lebih sabar lagi. Kenapa itu terjadi, ada masalah, ada problem? Karena jelas di sini bukan alami. Tapi ada orang yang iri hati mungkin, atau sakit hati mungkin, ya, toksik. Mereka ini tidak mau melihat asmara kalian bahagia. Makanya bagaimanapun caranya agar asmara kalian intinya biar tidak stabil, biar kalian sama pasangan itu ada konflik, ada gejolak. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin di sini saya juga menangkap mungkin hati kalian sama pasangan lagi mungkin mungkin lagi adanya sebuah perbedaan gitu loh. Belum sinkron, bisa saja seperti itu. Apalagi kalian dikonfirmasi muncul petunjuk Seven of Cups, sobat. Artinya di sini saya merasakan banyak dari sahabat Gemini ya. Ini kok masih banyak yang kebingungan di sini ya. Gitu loh. Mungkin kalian masih ada beberapa pilihan mungkin, mungkin ada beberapa jalan yang mungkin harus kalian ambil di sini ya. Ini jelas loh, saya merasakan energi dari sahabat Gemini asmaranya ini kelihatannya sedang lagi kebingungan, mungkin adanya sebuah pertimbangan-pertimbangan bagaimana biar bisa stabil lah, bagaimana bisa sesuai keinginan kalian. Kira-kira seperti itu. Saran saya sih apa ya? Ya turuti kata hati kalian, sobat. Mana yang baik, mana yang nyaman, mana yang membuat kalian bahagia, jalankan. Nah, kan kira-kira seperti itu. Jadi ketika memang adanya sebuah kurang pas di hati ataupun ada unek-unek, ya saran saya harus kalian lepas itu, harus berani mengambil keputusan, harus mengambil sebuah tindakan, harus berani mengambil sebuah pilihan di sini. Kalau memang itu kalian rasa kok kurang nyaman sampai saat ini pun, ya mungkin kejadiannya ini sudah lama, sampai saat ini pun kurang bisa nyaman, kurang bisa membuat kalian senang, kurang bisa membuat kalian bahagia, jangan dipertahankan sudah. Seperti itu ya. Ingat ya, saya tidak apa ya, saya tidak mengulangi ataupun saya tidak mengajari kalian untuk saling pisah, saling meninggalkan, tidak. Cuman ketika kalian menjalankan hubungan asmara dan itu terus-terusan merugikan kalian, bagaimana lagi? Kan seperti itu. Ya harus kalian ambil secara tindakan lah. Seperti itu ya. Oke, nanti kita deteksikan. Di pekerjaan ataupun karir, Gemini, kartu utama kalian muncul petunjuk Two of Cup. Ada sepasang kekasih sedang membawa cup. Dikonfirmasi muncul petunjuk Nine of Pentacles. Ada wanita dikelilingi 9 koin ya di sini. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini tentang pekerjaan ataupun karir, saya rasa cukup aman, cukup bagus ya. Bisa saja akan ada pertemuan-pertemuan ini, gitu loh. Yang jelas secara energi sih ini saya rasakan sangat positif, sangat bagus ya. Gitu. Jadi mungkin apa yang kalian rencanakan, apa yang kalian targetkan ini kelihatannya akan sesuai ekspektasi. Nah, gitu loh. Jadi bisa dikatakan kalian bisa merasakan hasilnya nanti. Nah, kira-kira seperti itu. Apalagi kalian dikonfirmasi muncul petunjuk Nine of Pentacles. Nah, ini memberikan sebuah sinyal ataupun memberikan sebuah pesan apa yang nantinya kalian target ya, mungkin kalian ingin mencapai target, terwujudnya harapan impian, keberhasilan, kesuksesan, insyaallah di sini ini akan merasakan ya. Gitu. Kalian akan merasakan pencapaian itu semua. Bagus loh ini ya. Ada 9 koin. Artinya secara pekerjaan ataupun karir Gemini masih diliputi keberuntungan di sini. Bisa saja contoh ya, misalkan yang jualan ya lagi sepi, tiba-tiba nanti ada peningkatan. Itu sebagai contoh. Karena kedua kartu sama-sama positif. Nah, seperti itu. Saya rasa sih tidak ada masalah ya di karir atau pekerjaan. Kita lanjut di keuangan persegi Gemini. Kartu utama muncul petunjuk di Chariot. Ada seseorang, depannya ada singa hitam sama singa putih. Dikonfirmasi muncul petunjuk Two of Pentacles. Ada seseorang memegang 2 koin, tingginya berbeda. Oke. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini tentang keuangan ataupun persekian ya.
Kalau saya merasakan sih apa ya, mungkin agak ada penurunan ya di sini ya, seperti itu ya. Mungkin pengeluaran Gemini ini juga besar, akhirnya apa, akhirnya kalian sempat berpikir di sini, gitu loh. Saya merasakan sih seperti itu. Cuman sekali lagi ya, di sini Gemini harus tegas, harus berani mengambil sebuah, keputusan lah ya, seperti itu. Jangan bimbang sobat, ini kan ada singa hitam sama singa putih. Nah, tinggal kalian yang memilih, pilih jalan kanan atau jalan kiri. Ketika kalian memilih jalan kanan, dan itu akan membuat kestabilan ya, tidak merugikan kalian secara keuangan, ya ambil, kan seperti itu. Nah, begitu sebaliknya ketika kalian memilih jalan kiri dan itu bagus ya, yang kalian rasakan nantinya itu bagus ke depannya, ya silakan pilih. Intinya jangan pernah bimbang ya ini sahabat Gemini ya. Secara keuangan sih saya merasakan ada penurunan di sini. Nah, seperti itu ya. Apalagi kalian konfirmasi muncul petunjuk dua koin tingginya berbeda. Ini saya rasakan jelas loh, energi dari sahabat Gemini ini sangat kuat loh, dalam arti mungkin akhir-akhir ini ya banyak yang bekerja keras, banyak yang usahanya itu keras sekali di sini, terkadang sampai kewalahan ya. Karena memang secara pengeluaran ini apa ya, lambat laun ataupun semakin lama kok tidak imbang saya rasakan. Terus-terusan lebih banyak pengeluaran ini sahabat Gemini daripada pemasukan. Jadi sekali lagi harap dikontrol ya untuk sahabat Gemini ya. Makanya saya tadi mengatakan jangan ada kebimbangan ya. Seperti itu di kartu The Chariot, kalian harus berani mengambil keputusan jalan mana yang harus kalian ambil. Ketika itu memang baik buat kondisi keuangan, ya jalankan. Jangan pernah bimbang sobat. Apalagi kalian dikonfirmasi sama dua koin ya, tapi tingginya berbeda. Itu kan memberikan sebuah sinyal bahwa memang adanya sebuah penurunan sehingga kalian butuh kerja keras, butuh usaha keras ya. Serta di sini juga memberikan sebuah sinyal jelas pengeluaran kalian bakal lebih lebih besar daripada pemasukan. Seperti itu ya. Oke, biar tidak bingung, saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Semoga mendapat jawaban yang lebih kuat, sobat ya. Oke, setelah saya deteksi cara penerawangannya, memasuki minggu keempat bulan Februari. Di sini kabar buat sahabat Gemini ya, yang sedang terjadi saat ini. Untuk asmara ini waspada untuk komunitas terbesar ya. Kelihatannya apa ya? Ya lagi kurang sinkron saja. Mungkin antara energi kalian sama pasangan ataupun pasangan sama kalian secara energi ya. Dan juga secara suasana hati mungkin di sini mungkin akan ada sedikit masalah. Karena jelas sobat, kalian kali ini tertembak di faktor asmara. Jadi banyak orang di sekitar kalian mungkin ataupun mungkin di sekitar pasangan kalian itu yang nggak suka ketika melihat kalian bahagia, melihat kalian harmonis, saling menyayangi. Mereka-mereka tidak suka sama kalian. Ini jelas dia. Sering saya mengatakan, ya jangan disepelekan ketika memang tertembak di satu titik ataupun tertutup di satu titik. Ketika kalian biarkan ini akan bisa merambat kemana-mana. Kan seperti itu. Saya juga heran ya di sini kalau untuk asmara sih ini terkadang kurang diuntungkan ya. Gitu loh. Kalau untuk asmara. Tetapi di luar asmara biasanya Gemini selalu bagus, selalu stabil lah. Kalau di asmara ini apa ya, sering saya mengatakan kok banyak kerumitan gitu loh. Ya di asmara Gemini ya. Seperti itu ya. Ya cobalah Gemini ya. Saran saya tetap apapun itu sikapi dengan sabar, kendalikan emosi ya. Jangan terburu-buru mengambil sebuah keputusan. Mungkin kalian sedang banyak pertimbangan, mungkin kalian sedang banyak pilihan ya, bagaimana cara ingin stabil. Nah itu loh, ya harus dipertimbangkan matang-matang ketika mengambil keputusan ataupun pilihan. Jadi sekali lagi waspada untuk komunitas terbesar, bisa saja di 3 hari ke depan asmara kalian lagi kurang baik-baik saja. Seperti itu ya. Lanjut, kalau di faktor pekerjaan ataupun karir ya,
setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu terakhir ataupun minggu keempat di sini, kabar buatmu yang sedang terjadi saat ini cukup mantap ya, cukup lumayan di sini. Katanya akan ada sebuah sedikit peningkatan lah, ataupun mungkin sedikit ada perubahan ya, gitu loh, perkembangan. Karena saya merasakan di sini memang secara energi kartu positif, plus ada sebuah penerawangan tadi. Saya melihat memang akan adanya sebuah keberuntungan-keberuntungan yang mungkin berpihak sama sahabat Gemini ya, di faktor pekerjaan ataupun karir di sini. Luar biasa ya. Masih bisa dikatakan masih tetap bersinar lah. Itu. Untuk keuangan ataupun kerezekian setelah saya deteksi secara penerawangan di sini 50-50 hasilnya. Bisa saja yang 50% sahabat Gemini akan dihantam sebuah rezeki, nggak tahu dari mana datangnya, besar kecil disyukuri. Nah yang 50% satunya lagi kelihatannya energi kalian stuck sobat. Nah, gitu loh. Mungkin masih banyak hambatan, masih banyak halangan ya, gitu loh. Ketidaklancaran, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Jadi saran saya harus dikontrol ya secara keuangan untuk membelanjakan keuangan ataupun mengeluarkan keuangan harus kalian kontrol sobat. Ketika itu tidak betul-betul kebutuhan ataupun tidak betul-betul sangat penting, ya harap dikontrol saja gitu loh. Seperti itu ya. Oke ya, intinya tetap ya ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, energinya itu luas mengacak, nggak tahu ini energinya siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah ketika kalian penasaran apakah memang betul sih Gemini seperti itu, ya silakan konsul secara pribadi biar kalian mendapatkan jawaban yang jelas, yang tepat dan akurat, kan seperti itu. Karena ketika konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui nama kalian, dan ketika kalian ada sebuah masalah, sebuah problem entah ringan apalagi yang berat, apalagi terdeteksi adanya sebuah penutupan aura, kita akan memberikan saran, memberikan solusi terbaik serta menghancurkan dinding penghalangnya. Gitu loh. Ketika dinding penghalangnya sudah hancur, maka kepositifan, kerezekian dan lain-lain itu akan bisa lancar mampir ke kita sobat. Karena apa? Karena sudah tidak ada dinding penghalang. Ketika kalian biarkannya seperti terdampak di asmara kalian, ketika asmara kalian kacau dan kalian sudah merasakan bahwa yang terjadi ini di luar logika, tapi kalian biarkan, kalian anggap santai, kalian anggap biasa, ya selamanya selamanya ini akan berdampak kurang baik ya, penuh kesialan-kesialan, penuh problem-problem, kira-kira itu nantinya. Karena sudah banyak sekali yang konsultasi memang seperti itu, awalnya dibiarkan, akhirnya ya semakin hari terpuruk dia, akhirnya minta bantuan buka aura, kan seperti itu ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Tetap intinya pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena apa? Ucapan adalah doa. Nah ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya mengatakan agar kalian lebih waspada lagi untuk melangkah ke depannya, dan agar kalian lekas bergerak, lekas bangkit untuk bisa merubah nasib menjadi yang lebih baik lagi. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal saya sering mengatakan ada 3 poin. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan dari orang-orang di bidangnya, sharingkan biar mengurangi beban kalian ya. Dan juga biar menemukan solusi sobat. Akan seperti itu. Poin ketiga apa? Tetap perjuangan doa kalian, tetap perjuangan ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Ketika itu sudah selesai semua, kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri-sendiri. Nah, seperti itu ya. Oke ya, next yang terpenting adalah apapun berita yang sudah saya sampaikan, percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan sobat. Ingat ya, ini juga bersifat general reading, jadi sekali lagi tanggapi atau sikapi dengan bijak. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk sobat Gemini saya rasa sudah cukup, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalian semua harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya
Dan nikah siap. Mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.